pemeriksaan simpangan antar lantai ya. Ini berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 7.8.6, di mana di sini ditetapkan penentuan simpangan antar lantai desain ya. Di mana hal ini harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah ya, yang ditinjau seperti gambar berikut ya. Jadi beberapa referensi ada juga yang meninjau di salah satu titik yang mana kolomnya berurutan ya, tidak harus di tengah ya, tapi kalau di SNI sebaiknya kan di pusat massa. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya bangunan itu akan mengalami defleksi lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya, tapi selama tidak membatasi eh, simpangan izin ya, maka itu masih bisa diterima. Nah, sehingga perlu kita cek terlebih dahulu ya. Jadi berdasarkan SI 1726 2019 pasal 7 12.1, simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin. Seperti yang didapatkan pada tabel berikut ya. Ini adalah jenis strukturnya yang ada pada soal kita, kasus kita ya. Kemudian di mana kategori risiko gempa kita adalah masuk kepada satu atau dua tadi ya, jenis bangunan kita dan kategori risiko gempanya, di mana kita menggunakan rumus ini ya untuk menghitung besarnya simpangan izin ya, simpangan izin kita. Jadi kita akan coba melihat bahwasanya pada kasus ini kategori desain seismiknya adalah D, di mana ini masuk kepada sistem rangkap mikromomen khusus ya, di mana simpangan antar tingkat tidak boleh melebihi delta A per rho ya untuk semua tingkat ya. Maka simpangan antar lantai ditentukan dengan persamaan berikut ya, bahwasanya delta X sama dengan delta kecil ya dikali CD ya. CD itu faktor pembesaran defleksi untuk sistem rangkap mikromomen khusus, kemudian dibagi I ya, ini faktor keutamaan gempa kita itu lebih kecil dari delta A. Delta A sendiri adalah 0,025 dikali HX bagi dengan rho ya. Nah, di sini tahapannya pada saat 2000 ya, dapat kita ikuti langkah sebagai berikut. Yang mana tahap pertama kita buka dulu file subnya di sini. Baik, nah di sini sudah terlihat. Lebih dahulu kita buka tampilan X dan X dan Y ya, X dan Y. Kemudian jangan lupa kita munculkan labelnya. Ini kan belum ada nih. Kita ingin maksud soal itu adalah kita ingin meneliti di satu baris join pada titik yang sama ya, pada titik yang sama. Contoh seperti ini ya. Jadi ini yang kita bandingkan simpangannya ya, dia dalam satu baris ya, satu kolom ya, seperti itu. Kemudian kita munculkan dulu, kita kembalikan ke tampilan X dan Y ya. Kemudian kita klik view ya, view, kemudian set display option, ini dia, atau shortcutnya ini ya, tanda centang ini. Kemudian kita centang label ya, kita centang label, kemudian kita oke kan. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Di mana dapat kita lihat sampai ke lantai atas ya. Nah, pada contoh soal ini kita akan memeriksa yang titik 96, kemudian di bawahnya itu 46, kemudian di bawahnya lagi itu 21, sampai nanti yang bagian fondasinya 126. Kurang lebih di sini posisinya ya. Ini kemudian untuk melihat defleksi yang terjadi, kita ganti dulu satuannya ya, ini dalam milimeter. Dalam milimeter ya, jangan sampai satuannya dalam meter untuk melihat hasil dari simpangannya. Nah, setelah itu kita running kembali, run now. Dan kita pastikan kembali kita sudah memilih yang tadi ya,
yang 21, 46, kemudian 96. Nah, ini mau kita lihat hasilnya ya. Kemudian kita lakukan cek tabel ya, display table, kemudian kita pilih join displacement ya, join displacement kita matikan dulu. Nah, ini dia join displacement ya. Kemudian jangan lupa kita pilih dx dan dy saja, kita plot dx dan dy, kemudian kita oke kan, kemudian oke. Nah, di sini terlihat ya nilainya atau besaran dari gaya yang terjadi pada bangunan kita ya. Nah, di sini terlihat ya untuk masing-masing tabel ya. Ini kita ekspor ya ke Excel. Terus kita pindahkan nanti lebih kurang dia seperti ini. Kita pindahkan ke tabel yang lebih bagus ya. Nah, jadi akan kita sederhanakan seperti ini. Tadi lantai kita 21, 46, 96, 126. 126 ini sebenarnya pada lantai bawah ya. Cuman dia mendefinisikan ini 126 ini paling apa urutannya. Ya, harusnya ini lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini kita tandain bahwasanya di sini ada U1 dan U2 ya. Jadi dia akan mengalami defleksi ya sejauh berapa. Nah, di sini arah U1-nya arah X, U2 arah Y ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat lantai satunya 0, ya lantai 2-nya 2, lantai 3-nya 5, lantai atapnya 7. Ya. Begitu juga yang arah arah Y ya, arah Y. Nah, di sini dapat kita itu dengan persamaan formulanya kita lebih sederhanakan di mana I adalah faktor keutamaan gedung ya, kondisi apa namanya seperti rumus yang dijelaskan tadi adalah faktor keutamaan gempa maksudnya ya. Kemudian ini adalah SRPMK untuk faktor pembesaran defleksi nilainya 5,5 ya, ini sudah di SNI. Nah, di sini dapat kita sederhanakan di lantai 1 tingginya 4 meter sampai lantai atap ya, lantai 1 sampai atap. Kemudian kita pindahkan nilai defleksinya berapa ya. Jadi kita pindahkan 2, 5, 7,5 ke kolom ini. Arahnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung delta X-nya ya. Delta X tadi kita sudah jelaskan juga di rumusnya. Nah, delta X adalah ya, defleksi dikali dengan CD dibagi I ya. Di Excel sudah kita siapkan. Ya, di Excel sudah kita siapkan. Maka dari hasil perhitungan Excel didapat nilai delta X seperti ini. Ya, lantai satunya 0, lantai 2-nya 13, 3-nya 16, lantai atapnya 11 ya, 11 lantai dapnya ya. Itu juga yang arah Y. Nah, di mana di sini dapat kita lihat simpangannya tidak melebihi simpangan izin ya atau delta A. Delta A dari mana tadi? Ya, dari perhitungan nilai 100 itu dari sini ya. Delta A berdasarkan rumus ini tadi 0,025 kali HSX ya. Sini terlihat nilainya adalah 0,025 kali tinggi lantai dibagi I ya. Faktor keutamaan gempa kita 1, maka nilainya 100 mm. Jadi setelah kita rekap di Excel, ini kalau kita hitung satu-satu ya, pada titik ini antara join 96 dan 46 itu selisihnya adalah 7,5 dan 5,4. Maka ketika kita hitung, maka didapat deltanya 11,48. Sama seperti yang di Excel ya, 11,48. Nah, karena bangunan kita simetris, sehingga terjadi simpangan yang sama ya arahnya. Jadi di sini aman ya, di sini aman. Nah, dengan catatan di sini seandainya
Bila struktur tidak memenuhi syarat untuk simpangan antar lantai, maka solusinya dapat dilakukan dengan cara memperbesar dimensi balok atau kolom pada beberapa tempat yang betul-betul dapat mempengaruhi besarnya simpangan antar lantai. Ya, kira seperti itu.